Perkenalkan, nama saya Natalia Kristiani Burinukaban. Saya dari kelas 11 F Teknik. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya. Judul karya ilmiah yang saya bawakan yaitu tentang pengaruh durasi penggunaan handphone terhadap kualitas tidur siswa. Karya ilmiah ini ditulis oleh saya sendiri, yaitu Natalia Kristiani Burinukaban. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bab 1 atau pendahuluan. Dalam bab 1 terdapat beberapa bagian, antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari karya ilmiah saya. Di zaman sekarang, handphone sudah jadi barang yang hampir tidak bisa lepas dari kehidupan siswa. Selain buat berkomunikasi, banyak juga yang pakai buat hiburan, akses media sosial, atau bahkan belajar online. Namun kebiasaan menggunakan handphone dalam waktu yang lama, terutama di malam hari sebelum tidur, bisa berdampak negatif, salah satunya pada kualitas tidur. Banyak siswa yang jadi tidur larut, susah untuk tidur, atau bangun dalam keadaan lelah karena terlalu lama bermain handphone. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas itu sangat penting untuk menjaga fokus, konsentrasi, dan semangat belajar di sekolah. Namun, jikalau kualitas tidur terganggu, prestasi dan produktivitas juga ikut menurun. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dari karya ilmiah saya yang pertama yaitu bagaimana handphone mempengaruhi kualitas tidur siswa. Yang kedua yaitu bagaimana kualitas tidur siswa yang sering menggunakan handphone sebelum tidur. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan karena kurangnya kualitas tidur bagi siswa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang tujuan dari karya ilmiah. Tujuan dari karya ilmiah yang saya lakukan yaitu untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh durasi penggunaan handphone terhadap kualitas tidur siswa, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya kualitas tidur bagi siswa. Dan yang keempat yaitu mengenai manfaat dari karya ilmiah. Manfaatnya bagi pemerintah yaitu untuk memberi masukan dan saran agar melakukan edukasi tentang kebijakan penggunaan handphone. Manfaatnya bagi masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya orang tua maupun siswa, mengenai pentingnya mengatur durasi penggunaan handphone. Dan bagi peneliti yaitu karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bab kedua yaitu mengenai kerangka teori. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi handphone. Handphone merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, berukuran kecil dan mudah dibawa kemana-mana, serta praktis dalam penggunaannya. Menurut Lucitri Ediana dan Anita Herawati, handphone semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia. Kini, kegiatan komunikasi semakin berkembang dan lebih maju dengan munculnya handphone. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi handphone. Handphone berfungsi sebagai alat komunikasi, mencari informasi atau ilmu pengetahuan, sebagai sarana hiburan, dan juga sebagai penyimpanan data. Selain memiliki banyak fungsi, handphone juga memiliki dampak baik dalam positif maupun dalam dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan handphone antara lain yaitu memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengakses informasi maupun berkomunikasi. Handphone juga mampu melatih kreativitas anak. Selain itu, handphone juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, di sisi lain, dampak negatif dari penggunaan handphone antara lain yaitu mampu menurunkan konsentrasi belajar pada anak saat proses pembelajaran berlangsung. Anak menjadi malas menulis dan membaca karena handphone memberikan akses gambar maupun video dengan mudah. Selanjutnya yaitu penurunan dalam kemampuan bersosialisasi atau anak menjadi introvert. Dalam dampak negatif dari handphone lainnya, yaitu dapat mengganggu kualitas tidur pada anak sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi tidur. Tidur merupakan suatu kondisi tidak sadarkan diri, yakni individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif. Bukan hanya keadaan penuh ketegangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan urutan suatu siklus yang berulang. Tidur dipercaya mengkontribusi pemulihan fisikologis dan psikologis yang berfungsi untuk memelihara jantung. Oleh karena itu, tidur yang nyenyak bermanfaat dalam memelihara fungsi jantung. Selanjutnya yaitu mengenai kualitas tidur. Kualitas tidur merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai domain. Jika domain tersebut terganggu, maka akan terjadi penurunan kualitas tidur. Penggunaan handphone yang berlebihan, terutama menjelang waktu tidur, dapat menyebabkan penurunan kualitas tidur. Salah satu penyebab utamanya yaitu karena paparan cahaya yang dipancarkan oleh layar handphone, akibatnya tubuh menjadi sulit merasa mengantuk dan mengalami keterlambatan dalam memulai tidur.
Kurangnya kualitas tidur menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bangun, merasa lelah sepanjang hari, hingga menurunnya konsentrasi dan juga produktivitas. Jika kualitas tidur tidak baik, maka akan beresiko menyebabkan gangguan tidur jangka panjang seperti insomnia. Maka dari itu, untuk mencegah penurunan kualitas tidur, disarankan untuk menghindari penggunaan handphone setidaknya 1 jam sebelum tidur. Selanjutnya, kita akan masuk dalam bab ketiga, yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berisi deskripsi dari data-data penelitian. Yang kedua yaitu data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yakni data primer dan juga data sekunder. Data primer berasal dari wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber resmi seperti buku, jurnal, maupun media massa yang berkaitan dengan subjek penelitian. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara yang dilakukan untuk mengungkap informasi lebih mendalam, dan juga metode studi kasus yang berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang proses hingga dampak dari kasus yang sedang diteliti. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab yang keempat, yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama yaitu pengaruh handphone terhadap kualitas tidur siswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh, hampir seluruh siswa yang menjadi responden mengaku menggunakan handphone setiap malam sebelum tidur. Aktivitas yang sering dilakukan antaranya adalah membuka media sosial, menonton video, dan juga bermain game online. Namun, kebiasaan ini ternyata berpengaruh besar terhadap kualitas tidur mereka. Banyak siswa yang mengaku bahwa setelah menggunakan handphone, mereka merasa lebih sulit mengantuk dan waktu tidur pun menjadi mundur dari yang seharusnya, sehingga mereka tidur dalam waktu yang lebih singkat dibanding hari-hari sebelumnya. Selain itu, banyak juga siswa mengalami ketergantungan terhadap notifikasi handphone. Hal-hal kecil seperti ini secara tidak sadar membuat otak terus aktif dan sulit beristirahat sepenuhnya. Yang kedua yaitu kualitas tidur siswa yang sering menggunakan handphone sebelum tidur. Siswa yang memiliki kebiasaan menggunakan handphone sebelum tidur mengaku bahwa tidurnya jarang terasa nyenyak. Mereka sering terbangun tengah malam atau merasa gelisah saat tidur. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa tidur terlalu sebentar, padahal sebenarnya sudah cukup lama berbaring. Bangun tidur juga menjadi hal yang berat bagi mereka. Banyak dari mereka yang merasa tidak segar, mengantuk, dan sulit bangkit dari tempat tidur di pagi hari. Hal ini memperkuat bahwa kualitas tidur tidak hanya tentang durasi, tetapi juga tentang ketenangan dan kesiapan tubuh untuk pulih. Yang ketiga yaitu mengenai dampak dari kurangnya kualitas tidur terhadap siswa. Berdasarkan hasil yang didapat, kurangnya kualitas tidur memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siswa di kelas menjadi merasa sulit untuk fokus, mudah mengantuk saat pembelajaran berlangsung, dan tidak bersemangat untuk mengikuti aktivitas belajar. Bahkan beberapa siswa juga mengaku lebih sering melamun atau tidak memahami materi, meskipun sudah dijelaskan oleh guru. Selain itu, ada pula yang mengeluhkan kantung mata yang semakin terlihat atau kulit yang menjadi kusam karena tidur tidak berkualitas. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan. Penggunaan handphone di malam hari memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tidur siswa. Rutinitas menatap layar, melihat konten yang sifatnya merangsang emosi atau pikiran, serta kebiasaan mengecek notifikasi secara terus-menerus membuat otak sulit memasuki kondisi tenang yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak. Hal ini akan berdampak pada performa siswa di sekolah, baik secara akademik, emosional, maupun fisik. Dengan demikian, penting bagi siswa untuk mulai menyadari dampak dari kebiasaan ini. Peran keluarga dan lingkungan sekolah juga perlu dan sangat penting dalam membentuk kebiasaan yang lebih sehat terkait penggunaan teknologi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bab 5 tentang simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa handphone merupakan sebuah alat canggih yang berfungsi sebagai alat komunikasi, media hiburan, dan bahkan sebagai alat foto ataupun perekam video.
Banyaknya penggunaan handphone pada saat ini juga memberi dampak negatif seperti terganggunya kualitas tidur terutama pada siswa-siswa. Hal ini disebabkan karena faktor penggunaan handphone hingga larut malam. Paparan cahaya handphone menyebabkan otak terus aktif dan membuat susah untuk tidur. Terganggunya kualitas tidur membuat performa dan produktivitas siswa menurun. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mengawasi anaknya menggunakan handphone dan juga lembaga seperti sekolah perlu melakukan edukasi untuk menghimbau para siswa-siswi agar dapat menggunakan teknologi dengan cermat dan tidak berlebihan atau bahkan bergantung pada teknologi seperti handphone. Selanjutnya yaitu tentang saran-saran yang ingin disampaikan. Yang pertama yaitu perlunya mengurangi penggunaan handphone menjelang tidur. Yang kedua yaitu perlunya pelaksanaan pemberian edukasi tentang dampak handphone terhadap kualitas tidur terutama pada siswa dan siswi. Dan yang ketiga yaitu perlunya dukungan dari orang tua dalam membantu anak membentuk kebiasaan yang lebih sehat. Sekian presentasi saya mengenai karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Durasi Penggunaan Handphone Terhadap Kualitas Tidur Siswa. Siang Kak. Siang. Jadi aku Natalia. Di sini aku mau mewawancarai Kakak tentang pengaruh durasi penggunaan handphone terhadap kualitas tidur siswa. Apakah Kakak bisa? Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana handphone mempengaruhi kualitas tidur siswa? Menurut itu, handphone berpengaruh buruk terhadap kualitas tidur siswa karena membuat siswa menjadi mengantuk ketika pembelajaran di sekolah, juga ketergantungan pada notifikasi handphone yang membuatnya sulit tertidur. Baik, yang kedua yaitu bagaimana kualitas tidur siswa yang sering menggunakan handphone? Siswa yang sering menggunakan handphone itu kualitas tidurnya tidak teratur, yang membuat tubuhnya selalu merasa lelah dan di pagi harinya kurang konsisten dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kualitas tidur siswa? Dampak kurang tidur berpengaruh pada emosional. Siswa menjadi mulai tersinggung, gelisah, dan malas melakukan kegiatan dunia. Kantung mata yang semakin terlihat dan kulit menjadi kusut. Terima kasih Kak. Di sini aku mau mewawancarai Kakak tentang pengaruh durasi penggunaan handphone terhadap kualitas tidur siswa. Apakah Kakak bisa? Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana handphone mempengaruhi kualitas tidur siswa? Jadi menurutku itu untuk kualitas tidur siswa, pengaruh handphone itu sangat memberikan dampak yang buruk karena dalam bermain handphone sebelum tidur membuat siswa sulit mengantuk dan bisa sampai terlarut malam bermain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kualitas tidur siswa yang sering menggunakan handphone? Jadi untuk kualitas tidur siswa itu dapat menjadi rusak sehingga menyebabkan berkurangnya produktivitas dan semangat dalam menjalankan hidup siswa. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kualitas tidur siswa? Dampak yang mungkin timbul dari kurangnya tidur itu kurang bersemangat saat beraktivitas dan produktivitas serta kurangnya fokus pada saat melakukan proses pembelajaran atau aktivitas yang lain. Terima kasih.